Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifatul Muna dengan NIM 314020000104 dari kelas A4 E3. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dari kemajuan dan keruntuhan peradaban negeri Sabak. Sabak adalah sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Yaman. Pada awalnya, kerajaan Sabak dikenal dengan dinasti Mu'inah, dan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mu'rib Sabak. Ibu kota Sarwah yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut kota Ma'rib. Dan pada periode 1300 hingga 620 sebelum Masehi inilah, bendungan Ma'rib mulai dibangun. Dan pada periode antara tahun 620 sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Sabak dan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Letak geografis negeri kerajaan Sabak. Letak geografis negeri kerajaan Sabak sangat mempengaruhi pada kemajuan peradaban mereka. Secara garis besar, wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua, bagian utara dan bagian selatan. Pada Arab bagian selatan terdapat masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban dan mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional. Sedangkan pada bagian utara, masyarakat lebih terbiasa dengan kerasnya kehidupan di padang pasir dan kurangnya kontak dengan dunia luar. Oleh karena itu, masyarakat pada Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan dengan bagian utara. Kemajuan negeri Sabak. Kerajaan Sabak terkenal dengan hasil alam yang melimpah. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Pada kerajaan Sabak memiliki tanah di Ma'rib yang subur, dan yang membuat tanah itu subur adalah bendungan Ma'rib atau juga dikenal dengan nama Arim. Bendungan yang panjangnya 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter ini mengalirkan airnya ke ladang-ladang penduduk dan menjadi sumber air di wilayah Ma'rib. Dengan tersedianya lahan pertanian dan bendungan sebagai sumber pengairan pada negeri Sabak, mampu menghasilkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, sehingga hasil dari pertaniannya dapat diperjualbelikan dalam skala nasional maupun internasional. Adapun aktivitas perdagangan pada negeri Sabak yang ditunjang oleh lancarnya jalur perdagangan antara kabilah yang jaraknya berdekatan. Selain itu, kabilah Sabak juga melakukan perdagangan internasional dengan sejumlah pusat peradaban di kala itu, antara ke Syam dan ke Gaza. Berlangsungnya perdagangan, baik di skala nasional maupun internasional sebagai salah satu sumber kerajaan. Puncak kejayaan peradaban negeri Sabak saat itu berada di bawah pimpinan Ratu Balqis. Dikisahkan dalam Al-Quran bahwa Ratu Balqis mengimani risalah yang dibawa oleh Nabi Sulaiman dan ia termasuk orang-orang yang bertauhid. Begitu pula seketika penduduk-penduduknya pun berbondong-bondong mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehancuran negeri Sabak. Sampai kurun waktu tertentu, penduduk Sabak masih tetap menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pada akhirnya, sepeninggal Ratu Balqis, penduduk Sabak kembali murtad dengan menyekutukan Allah dan mengingkari peringatan para rasul. Dari situlah kehancuran negeri Sabak pun dimulai, dan Allah mencabut kenikmatan yang telah Dia anugerahkan kepada mereka. Karena keingkaran dan keangkuhan mereka, Allah timpakan kepada mereka azab berupa banjir yang dahsyat yang disebabkan oleh kelalaian mereka dalam menjaga bendungan dan mengakibatkan bobolnya bendungan Ma'rib sehingga menenggelamkan bangunan, ternak-ternak, seluruh tanaman-tanaman mereka. Kemudian setelah kejadian itu, negeri Sabak menjadi kering dan kerajaannya menjadi hancur dan ditinggalkan. Negeri yang makmur juga bisa dimiliki oleh bangsa siapapun. Seandainya penduduk bangsa tersebut senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak melakukan kesyirikan, dan selalu bersyukur atas nikmat dan karunia-Nya, maka Allah akan berikan berkah kepadanya. Walaupun pada awalnya Saba dikenal sebagai negeri yang makmur, sejahtera, dengan berbagai kenikmatan yang melimpah, namun itu tidak mengantarkannya menjadi hamba yang bersyukur. Sekian penjelasan dari faktor-faktor kemajuan dan kehancuran peradaban negeri Saba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.